Jelang pelantikan sebagai Presiden terpilih, Joko Widodo rajin menemui tokoh-tokoh politik di tanah air, mulai pimpinan parlemen hingga pimpinan partai politik yang tergabung di Koalisi Merah Putih. Setelah bertemu dengan pemimpin MPR, DPR, dan DPD, Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, kemarin. Menurunkan suhu politik, alasan Jokowi melakukan safari politik. Benarkah demikian? Adakah deal-deal politik yang dilakukan Jokowi dalam safarinya? Apa makna dibalik manuver politik Jokowi? Untuk membahas hal ini telah hadir di studio Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah, Wakil Sekjen Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain, dan pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bakti. Dan sebelum kita ke narasumber, kita simak kutipan pernyataan berikut ini. Ini ada pernyataan dari Joko Widodo, Presiden terpilih. Jawaban Golkar tetap berada di koalisi pro Prabowo, kan itu jawaban hari ini. Pekan depan, bulan depan, kan bisa berubah. Ini pernyataan yang sebetulnya juga punya dua sayap ya, dua arti seperti itu. Meskipun terus kemudian Pak Ical menegaskan kembali bahwa tetap berada di koalisi Merah Putih. Kemarin itu sebetulnya pertemuannya seperti apa, Pak Happy? Ya, itu saya kira pertemuan kemarin itu pertemuan yang ya kalau menurut saya itu satu pertemuan informal yang maknanya luar biasa bagus. Informal itu ya? Itu pertemuan informal, informal meeting ya. Dari tokoh seperti Pak Jokowi dengan agenda yang formal mungkin ya? Bisa formal, bisa juga informal, ya bisa dua-duanya itu. Bahkan dari hal-hal yang informal biasanya lepas dari itu, substansinya itu memberikan aura yang positif terhadap kondisi politik di Indonesia. Ya. Karena apa? Karena itu adalah suatu komunikasi politik yang bisa mencairkan kebukuan politik selama ini, yang seakan-akan bahwa ini suasana akan semakin mencekam, akan terjadi jegal-menjegal, akan terjadi... Emang selama ini memang Golkar akan menjegal Jokowi? Golkar ini partai yang mature ya. Jadi tidak pernah ada bahasa menjegal. Ya. Tidak pernah kita mengatakan, bahkan jangankan mengatakan menjegal, mengatakan bahwa kami akan menjadi oposisi, itu aja nggak pernah. Kenapa Jokowi harus menemui Pak Ical? Saya kira karena dianggap bahwa Pak Ical ini termasuk dianggap barometer juga gitu loh. Ya. Dan Pak Ical ini termasuk determinan faktor. Yeah. Dan saya terus terang ya mengatakan bahwa mengapresiasi langkah Pak Jokowi ini. Yeah. Dan langkah ini kalau misalnya dilakukan terus, ya bukan hanya kepada ARB tapi juga kepada figur-figur yang lain, ini akan membuat suasana lebih kondusif. Ya. Yeah. Dan saya juga melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kelihatannya bukan sekedar basa-basi, tapi dia betul-betul ingin meminta satu suasana yang solid dalam membangun Indonesia ke depan ini. Iya, sampai juga ada pertanyaan bagaimana dengan koalisi ya? Ya, tapi kemudian juga pertemuan ini tidak menafikan perbedaan dari masing-masing gitu ya. Saya bisa melihat bagaimana Pak ARB, Pak Abu Rizal Bakri mengatakan bahwa kami tetap berada dalam posisi teguh ya, konsisten, di koalisi di sana. Merah Putih gitu. Baik. Ya. Ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal pertemuan Pak Ical dengan Pak Jokowi kemarin, Bung Bas. Ini ada juga pertanyaan dari ini, kalau nggak salah Tantowi Yahya mengatakan bahwa ini kok tidak ada perwakilan dari partai, dari PDI Perjuangan misalnya. Sebetulnya didukung atau tidak sih sebetulnya pertemuan itu? Begini, Bung Rudi, pertemuan Pak Jokowi dan Pak Ical bagi saya menunjukkan bahwa kedua tokoh nasional ini adalah pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat pertama adalah Pak Jokowi. Dia mampu mengambil inisiatif dan prakarsa-prakarsa politik untuk melakukan apa yang oleh Prof. Ikrar disebutkan sebagai ice breaking. Sehingga terjadilah pertemuan dua tokoh nasional yang oleh publik quote unquote dianggap berseberangan. Prakarsa itu bermakna ganda. Ya. Selain menunjukkan kepada publik bahwa para tokoh nasional sebetulnya mereka tidak ada apa-apa. Ya. Jika dikaitkan dengan berbagai macam ketegangan-ketegangan politik yang diasumsikan suasana yang sangat luar biasa, terutama menjelang pelantikan tersebut. Ya. Yang kedua, Pak Ical sebagai tokoh nasional yang juga mungkin merasakan suasana kebatinan yang sama, bahwa ada kegelisahan di tengah masyarakat, seolah-olah ada posisi yang saling berseberangan secara vis a vis. Lalu kemudian beliau menyambut, seolah-olah atau memang beliau menyambut, ya, beliau menyambut inisiatif Pak Jokowi untuk mengajak bertemu, bersilaturahmi, diliput pers,
lalu kemudian saat bertemu mereka tersenyum, saling tertawa, dan itu menyejukkan. Itu foto yang beredar di berbagai macam media cetak, itu menggambarkan suasana yang menyejukkan, suasana yang menenteramkan masyarakat. Iya betul, pada saat setelah pertemuan itu memang menjadi gambaran yang menyejukkan, tapi kan pertemuan di dalamnya ini hanya 4 mata gitu. Ini itu sekali lagi itu yang menjadi pertanyaan semua orang bagi sebetulnya. Pak Jokowi, beliau ingin mengafirmasi atau mengkonfirmasi kepada publik bahwa setelah 5 hari ke depan, beliau akan dilantik, disumpah dan menjadi Presiden Republik Indonesia yang sah. Menjadi Presiden seluruh bangsa Indonesia. Bukan lagi Presiden dari partai-partai Indonesia hebat, bukan lagi Presiden dari PDI Perjuangan, apalagi Presiden orang Solo. Beliau sadar betul bahwa beliau akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden segenap bangsa Indonesia. Dan oleh karena Golkar adalah kekuatan yang signifikan, kekuatan sosial politik yang cukup besar kalau itu di dirangkul, Republik ini, maka apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan pertama kali menghubungi Pak Ical lalu kemudian bertemu, itu satu sinyal yang ingin ditujukan kepada publik bahwa beliau ingin mengayomi semua, beliau ingin mengajak semua. Dan terlebih jauh dari itu, saya kira kalau kita melihat substansi pertemuan yang dibicarakan kedua tokoh nasional dalam pertemuan tersebut, Pak Jokowi ingin mengkonfirmasi bahwa pertama, dalam posisinya sebagai presiden terpilih, beliau akan memimpin satu lembaga eksekutif yang menjadi kepala pemerintahan nasional, menjadi Presiden Republik Indonesia. Di sisi lain, Pak Ical, meskipun dia tidak berada di posisi formal kelembagaan negara, tapi posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, beliau memiliki jalur komando, struktural organisasi terhadap alat kelengkapan partai seperti fraksi. Dan kita tahu Pak Setia Novanto adalah kader Golkar yang ditugaskan menjadi Ketua DPR. Dan beliau ingin mengkonfirmasi apakah juga ketika Golkar memimpin parlemen melalui kader partainya yang bernama Pak Setia Novanto juga akan bersama-sama dengan Pak Jokowi mengkonsolidir lembaga-lembaga negara dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Baik, saya kira ini satu konteks ketatanegaraan yang maknanya sangat luas sekali untuk kita ambil pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Oke.